Kenapa Injil Barnabas dihilangkan? Injil Barnabas tuh siapa yang nulis Bang, kalau boleh tahu Bang? Setahu saya Barnabas. Barnabas ini tahun, ya dia hidup di tahun berapa Bang? Karena Injil Barnabas tuh kalau nggak salah itu abad 15 ya? Abad 6 kalau nggak salah. Oh abad 6. Abad 6 udah nggak ada lagi murid Yesus yang nulis Injil Bang. Gimana mau masuk dalam kanonisasi Alkitab aja selesai itu tahun 393. Tulisan-tulisan Rasul itu di abad 1 semua. Ya, jadi kalau Injil Barnabas bukan dihilangkan, emang baru ada Bang. Oh, jadi tidak dipakai gitu. Loh, karena itu Injil palsu Bang. Injil yang ditulis bukan dari muridnya Yesus. Berarti kalau Injil ada berapa? Ini Injil. Terus mau tanya, kalau Injil sama Bible sama atau beda? Injil itu adalah pribadi Kristus. Semua yang terjadi, apa yang dilakukan oleh Kristus Yesus selama dia menjadi manusia, hidup di antara para manusia, itu ditulis. Penulisnya adalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini menulis tentang sang Injil itu, makanya ada namanya Injil Matius. Berarti itu adalah kesaksian Matius tentang sang Injil. Hidup yang sejaman. Nah, kalau Injil Barnabas yang Anda bilang, berarti kesaksian Barnabas tentang Yesus. Injilnya ada abad di 15. Apa yang disaksikan Barnabas? Makanya dikatakan Injil Barnabas itu adalah Injil palsu. Kanonnya aja itu sudah selesai tahun 393 di Konsili Kartago yang diadakan seluruh gereja. Jadi Injil Barnabas itu bukan dihilangkan, tapi baru muncul abad ke-15. Siapa yang memvalidasinya? Yang nggak ada. Kenapa? Karena tidak ditulis sejaman dengan para rasul. Karena yang mengkonfirmasi itu adalah para rasul, Pak. Jadi nggak bisa tulisan orang asal ada namanya, oh Marta menulis Injil. Nah itu nggak ada. Bahkan di dalam ikon sendiri 12 rasul itu ada yang memegang gulungan, ada yang memegang 4 kitab, merujuk kepada 4 pemegang Injil. Jadi gulungan-gulungan ini itu tidak disebut sebagai Injil secara utuh, tetapi 4 pemegang kitab ini itu yang disebut penulis Injil. Barnabas itu tidak menulis surat, jadi jangan dikatakan ada Injil Barnabas. Silakan Pak Aris, ada lagi yang mau ditanyakan? Terus boleh tahu itu 12 rasul siapa aja itu namanya? Ada 12 rasul, ada 70 rasul, dan 1 rasul tersendiri. Ini Pak, Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matius, Yakobus anak Alfeus, Simon orang Zelot, Yudas anak Yakobus, sama Matias satu lagi Pak. Itu murid-muridnya Yesus. Itu yang sejaman sama Yesus. Ya, ada lagi murid tersendiri, Rasul Paulus. Terus sejarah Paulus gitu. Saya nggak begitu tahu Pak tentang silsilahnya. Yang saya tahu dia adalah seorang ahli Farisi, murid Gamaliel, ahli Taurat, seorang borjuis karena dia adalah orang Yahudi dengan kewargaan Romawi. Dia tinggal di Tarsus. Ketika dia bertemu dengan Yesus perjalanan ke Damsik, dia itu jadi buta. Lalu Tuhan Yesus menyuruh Ananias menyembuhkan dia sehingga dia bertobat, dibaptis, dan dia dipilih oleh Yesus itu menjadi rasul untuk orang-orang di luar Yahudi bersama-sama dengan Barnabas. Berarti sejaman sama Barnabas, Paulus. Barnabas yang mana Pak? Barnabas ada banyak Pak. Oh. Barnabas yang mana ini Pak?
Barnabas itu nggak menulis Injil, Pak. Makanya saya bingung kok ada Injil Barnabas, sementara Barnabas murid Yesus itu tidak menulis Injil. Rasul itu ada banyak, tapi tidak semua rasul itu menulis kitab gitu. Yang menulis kitab itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau Rasul Paulus itu dia banyak menulis surat, gulungan-gulungan surat. Jadi sama kayak saya nih, namanya Agatha. Apakah ini adalah Agatha yang artis itu? Oh, bukan. Jadi nama Agatha itu banyak. Jadi apakah dia Agatha yang dimaksud? Ya bukan. Kalau Agatha Trinitas atau gimana gitu? Saya manusia, Pak. Kristen Katolik atau Protestan? Ortodoks, Pak. Oh, ortodok. Berarti nggak menyembah Yesus? Semua orang Kristen menyembah Allah Tritunggal, Pak. Mana ada yang bisa menyembah Allah kalau tidak firman-Nya itu yang memperkenalkan Allah. Yohanes 17 ayat 3. Tidak mungkin kami mengenal Allah Bapa kalau kami tidak mengenalnya dari Yesus yang adalah firman-Nya. Oh, Yesus berarti firman. Oh iya, betul. Yohanes 1 ayat 14. Terus Kak Agatha menganggap Yesus itu Tuhan atau Nabi atau Rasul? Dia Allah yang mengambil rupa manusia. Jadi saya percaya Yesus itu sebagai Nabi, Tuhan, Raja, Imam. Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Yesus yang telah kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kami percaya dia adalah Tuhan atau adalah Nabi, keduanya. Karena Tuhan dalam anggapan Anda kan Allah. Jadi Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Gitu Pak Aris. Berarti dua dong ya? Tuhan, dia Raja. Oke, kalau saya adalah perempuan, saya juga guru, saya dua kepribadian, Pak. Kalau saya seorang pacar, saya juga seorang guru, saya seorang wanita, apa saya kepribadian tiga? Saya tetap satu, Pak. Kristus Yesus itu juga adalah satu, namun dia menambahkan kodrat kemanusiaan. Kemanusiaannya tidak mengubah keilahiannya, keilahiannya juga tidak bercampur baur. Dalam satu pribadi itu tidak ada yang saling menggurus, tidak kacau balau. Jadi Yesus itu adalah sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Terus waktu disalib kan Yesus berdoa kepada Bapa gitu. Maksudnya gimana? Itu tadi kan dia datang sebagai manusia, tadi Bapak bilang kan. Dalam kemanusiaannya ya dia menjadi sama seperti imam yang lain karena dia juga bertindak atau menjabat sebagai imam. Seorang imam itu kan harus mendoakan, harus berdoa di bait Allah. Jadi ketika dia dalam jabatannya sebagai imam ya dia berdoa. Dia mendapatkan bagian yang sama dalam keadaan manusia itu. Tetapi apakah keilahiannya berdoa? Keilahiannya kan Allah. Berarti Tuhan menyembah meminta apa gimana sih? Apalagi? Gimana gue tahu? Jadi, lu sendiri yang bingung. Bingung agak. Lah lu aja yang bingung. Ngapain nanya gue kalau gue mah nggak bingung. Maksudnya kata gini, waktu itu disalib kan berdoa kepada Bapa, berarti dong dua Tuhan. Apa yang ada dua? Tuhan ya. Kan waktu disalib? Enggak, Tuhan kami satu Pak. Ini saya jelasin sekali lagi ya. Kan udah dibilang dalam kodrat kemanusiaannya. Kan dia dalam kodrat kemanusiaannya dia itu sebagai imam. Mendapatkan bagian yang sama dalam keadaannya sebagai manusia. Kemanusiaannya itu berdoa kepada Sang Bapa. Kira-kira perkataan Allah bisa terbakar nggak? Nggak bisa. Loh, ini kalau saya bakar sama loh sama buku-buku yang lain terbakar loh. Ya terbakar, tapi kan
Kalau Islam itu bisa menghafalkan Al-Quran, bisa di itu lagi. Kalau Injil kan walaupun Oh, saya bukan bahasa nanya itu, Pak. Indonesia Saya bukan nggak nanya ada itu, yang Pak. hafal. Saya bukan nanya itu, Pak. Apakah perkataan Allah bisa terbakar? Tidak. Itu kan cuma kertas gitu. Oke, kertasnya ya, tapi perkataan Allahnya nggak terbakar ya? Nggak terbakar itu. Oke, good. Sama seperti Yesus yang berdoa itu kemanusiaannya, keilahiannya itu tidak berdoa, Pak, karena dia adalah Allah. Paham ya, Pak Aris? Kenapa saya larinya ke situ? Seperti itu. Jadi yang berdoa itu siapa, Agatha? Itu kemanusiaannya. Sama seperti Quran Bapak. Yang terkena kodok itu adalah kertasnya, bukan perkataan Allah. Jadi firman Allah yang adalah Yesus itu dalam kemanusiaannya yang berdoa. Keilahiannya itu tidak perlu berdoa. Karena dia datang sebagai seorang hamba. Gitu ya. Jadi kalau bandingin Yesus tuh jangan dengan Alkitab. Quran itu bandingannya adalah firman yang adalah Yesus.